I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. I just need to feel just Inilah video saat Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat memberikan kejutan ulang tahun kepada adiknya, Bribda Reza Huta Barat pada bulan Maret lalu. Hari itu, Reza Huta Barat tepat berumur 22 tahun. Reza yang sedang bermain gitar tampak terkejut dan tak kuasa menahan rasa bahagia dengan kehadiran kakaknya. Dalam video berdurasi sekitar 2 menit ini, sosok Yosua Huta Barat terlihat begitu dekat kepada adiknya. Oke, sekarang kita ke pemotongan kue, guys. Berat juga nih, tuh. Setelah prosesi tiup lilin dan memanjakan doa, Reza Huta Barat kemudian memotong kue dan memberikan kue kepada Yosua, kakak tercintanya. Nama dia siapa itu nanti? Di akhir video, Brigadir Yosua kemudian memulai canda tawa khas keluarga. Oke. Oke. Kejutan yang diberikan Yosua kepada adiknya diduga terjadi di kediaman Verdi Sambo. Pada video ini, Yosua Huta Barat juga terlihat mengenakan kaos yang sama dengan kaos yang ia kenakan pada hari saat dirinya terekam kamera CCTV saat sedang membawakan koper. Brigadir Yosua Huta Barat adalah anak kedua dari 4 bersaudara pasangan Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Yosua dikenal sebagai pribadi yang santun, rendah hati, dan sayang kepada keluarga. Yosua Huta Barat lahir di Jambi 29 November 1994. Masa kanak-kanak dan remaja Yosua dihabiskan di Muara Jambi. Sejak kecil, Yosua sudah bercita-cita ingin menjadi polisi. Tak heran, Yosua remaja aktif mengikuti kegiatan bela diri. Bahkan saat pendaftaran seleksi kepolisian, Yosua masuk secara mandiri dan keluarga tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Yosua kemudian menempuh pendidikan kepolisian di Sekolah Polisi Negara di Jambi tahun 2012. Selesai sekolah, Yosua kemudian menjadi anggota Brimob di Makobrimob Batalion B Pelopor Pemenang Jambi. Kala itu Yosua sempat ditugaskan ke Papua. Di Brimob, Yosua dipercaya sebagai penembak jitu alias sniper. Beberapa tahun tugas di Jambi, Yosua kemudian ikut seleksi ajudan perwira tinggi di Jakarta dan diangkat menjadi ajudan Irjen Verdi Sambo. Mulai dari kecil hingga sekarang, khususnya mulai kecil ya, dia ini orangnya ya tidak banyak permintaan. Sifat almarhum ini sifat mengalah.
biar sama kakak, biar sama adik, dia selalu mengalah. Itulah sifat anak kita ini. Dia memang bercita-cita jadi polisi sejak kecil. Memang dari kecil pernah dia minta itu pakaian polisi. Waktu itu kan masih pangkat polisi itu masih garis bengkok kuning waktu itu. Dan itu dibelikan. Dibelikan dulu. Senang dia memakainya. Dan sebagai hamba Tuhan, Yosua juga dikenal sebagai pribadi yang taat beragama. Jadi pribadi yang juga rajin bekerja, membantu orang tuanya. Jadi memang ketika dia juga sudah jadi polisi, si almarhum Brigadir Nofriansah Yosua ini pribadi yang tetap rendah hati ya, pribadi yang tetap ramah, santun ya. Bahkan ketika berjumpa dengan teman saya, pendeta muda, pendeta Maria di Simarmata, dia tidak sengaja waktu itu mereka bertemu di angkringan ya. Dia menyalam pendeta ini dengan mencium tangan. Dan memang selama dia juga kalau dia ada di sini, dia rajin beribadah. Penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Pasal yang kami persangkakan pasal 340, subsidiar 338, junto pasal 55, junto pasal 56 KUHP. Katanya Kompolnas kena prank, LPSK kena prank, Komnas HAM kena prank, Mabes Polri kena prank. Penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigasi, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah dilakukan gelar perkara, maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Proses penyidikan terhadap pembunuhan Brigadir Yosua oleh Ferdi Sambo mulai masuk ke babak baru. Satu orang yang diduga terlibat pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, yaitu Putri Chandrawati, siang tadi ditetapkan sebagai tersangka baru oleh tim khusus Mabes Polri. Jadi pasal yang kami persangkakan terhadap saudari PC, pasal 340, subsidiar 338, junto pasal 55, junto pasal 56 KUHP. Tim khusus Mabes Polri kemudian menelusuri rumah singgah Ferdi Sambo yang berada di Cempaka Residence, Sarangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Polisi menduga ada keterlibatan Putri Chandrawati mengenai tewasnya Brigadir Yosua, yaitu saat komunikasi terakhirnya dengan Ferdi Sambo sebelum mengeksekusi Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Di Magelang itu hanya ada ulang tahun perkawinan yang ke-22. Di dalam ulang tahun itu memang segera terjadi pertengkaran antara si bapak dan si ibu. Sehingga si bapak pergi meninggalkan ulang tahun itu atau acara itu segera setelah selesai dengan meninggalkan istri dan anaknya maupun para ajudannya. Nah, kemudian si ibu juga pulang dari situ happy. Happy-nya si ibu bagaimana, Ibu Putri? Dia masih ber-WhatsApp ria dengan adik daripada almarhum dengan cara memotret almarhum lagi menyetrika baju. Almarhum menyetrika baju anak-anak daripada Ferdi Sambo maupun Ibu Putri. Lalu ketika dipotret almarhum ini menyetrika baju sekolah ya, dikirim ke adiknya. Lihat nih abang kau nih, rajin kali kau datang lagi sini bantuin abangmu. Dia ini multi talenta, luas banget deh. Sampai bingung mau kasih gaji berapa. Karena banyak yang dikerjakan kan begitu, bukan hanya sebagai ajudan tapi sampai menyetrika baju anak-anaknya. Nah, artinya di situ Ibu Putri tidak ada masalah toh, tidak tergoncang toh. Nah, kemudian adiknya juga menyampaikan selamat ulang tahun perkawinan yang ke-22. Bahkan diajak, kamu ke sini, kamu ada off enggak atau libur enggak? Oh ya Bu, saya lagi piket kan gitu. Jadi artinya ibu itu normal-normal saja. Balik ke Jakarta juga normal. Jadi terkait dengan tuduhan Ferdi Sambo yang menyatakan ada sesuatu di Magelang, dialah yang ada sesuatu dengan ibu dan dialah ada sesuatu dengan si cantik itu.
Putri juga diduga melakukan kebohongan publik terkait aksinya yang berpura-pura menjadi korban pelecehan. Menciptakan obstruction of justice dan permufakatan jahat dan menyebar berita palsu kepada masyarakat. Kan kasihan 270 juta tuh masyarakat kita di prank sama dia. Katanya Kompolnas kena prank. Prank apa perang? Prank ya. LPSK kena prank. Komnas HAM kena prank. Mabes Polri kena prank. Yang tidak kena prank kan cuma saya dan tim saya. Karena kita rajin berdoa, jadi kita tidak bisa kena prank kan begitu. Karena kita percaya kepada Tuhan Elohim toh, sehingga pranknya itu tidak laku sama kita. Kebetulan kami juga memang tidak mau menerima sesuatu tuh. Mungkin kalau terima sesuatu juga kena prank juga kan begitu. Ya. Sehingga LPSK tidak mau lagi membantu melindungi Putri Chandrawati lantaran kebohongan yang ia lakukan. Dan tanggal 12 Juli itu kan sudah ditetapkan bahwa kasus tersebut itu dihentikan, sehingga kan Ibu PC tidak memiliki status hukum dalam kasus ini, sehingga dalam kasus tersebut maupun kasus yang pembunuhan sampai sekarang kan belum ada. Jadi kemudian kita menolak status hukumnya itu dalam artian apakah yang bersangkutan ini sebagai saksi, korban, pelapor atau ahli atau saksi pelaku yang bekerja sama. Jadi masih tidak ada status itu, sehingga kami kemudian memutuskan untuk menolak. Oleh karena itu, Komarudin berharap Putri Chandrawati segera ditetapkan sebagai tersangka. Kita minta penegasan supaya Ibu Putri segera dijadikan tersangka dan kawan-kawan. Nanti segera saya berangkat ke Jambi juga mendapatkan surat kuasa untuk melaporkan perbuatan lainnya. Sejak Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka 9 Agustus lalu, total sudah ada 63 polisi yang diperiksa oleh Inspektorat Khusus Mabes Polri. 35 polisi diantaranya diduga telah terbukti melanggar etik. Namun, apakah ke-35 polisi itu sudah semua? Belum. Masih ada dokter yang forensik kita belum diperiksa. Katanya juga nggak usah diperiksa. Kemudian ada Karopenmas juga kan belum diperiksa, ya kan? Jadi yang begitu loh ya, seperti itu ya. Atau yang lain, tetapi yang membelalakan mata saya dan membuat saya terkejut itu karena seorang Sambo yang diduga telah melakukan pembunuhan 31 orang yang terdiri dari perwira tinggi, perwira menengah dan perwira pertama itu mau tenggelam dengan sadar gitu, masuk ke jurang bersama Sambo. Ini yang nggak habis pikir saya. Jadi apa-apa ketaatan buta ya, saya rasa mereka nggak buta ya. Bukan takut, mana ada rasa takut. Saya rasa ada kepentingan. Jadi relasi mereka dibangun atas dasar kepentingan. Relasi itu saya rasa terbangun karena kepentingan ekonomi ya. Sehingga mereka melupakan sumpah sebagai anggota Polri ya, Bayangkara Negara, melupakan kode etik, bahkan menerabas hukum pidana. Penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Pasal yang kami persangkakan pasal 340, subsidiar 338, junto pasal 55, junto pasal 56 KUHP. Katanya Kompolnas kena prank, LPSK kena prank, Komnas HAM kena prank, Mabes Polri kena prank. Hingga minggu ke-6 pasca tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat, beberapa barang milik Yosua masih belum diketahui keberadaannya. Baru beberapa barang saja yang sudah kembali kepada keluarga, seperti pakaian dan sepatu. Sementara barang lain, seperti handphone, laptop, jam tangan, dan uang senilai puluhan juta rupiah masih belum diterima pihak keluarga. Yang disita kalau nggak salah 62 juta sekian. Disita penyidik itu? Iya. Ada alasannya nggak? Ya belum tahu, nggak ada alasan. Katanya untuk bukti. Harapan Om dengan duit itu? Pokoknya yang tidak bersangkut paut dengan penyidikan segera dikembalikan, ya gitu aja.
Jadi di sana pun untuk apa kan ya, nggak, tidak bersangkut paut, itu hak almarhum, termasuk kami warisnya kan. Duit itu mungkin untuk persiapan pernikahan almarhum. Uang senilai 60 juta rupiah diduga dipersiapkan oleh Yosua untuk menikah tahun depan. Memang jauh-jauh hari waktu sebelum ada kejadian ini kami udah nasihati anak ini, mengingat dia ada rencana mau pernikahan tahun depan. Menghemat-hemat lawang biar ada untuk biaya pernikahan nanti itu tambahan. Gitu. Bahkan ada dugaan 4 rekening milik Yosua, uangnya dikuras Ferdi Sambo 3 hari pasca Yosua tewas. Almarhum ini dikuasai atau dicuri oleh terduga Ferdi Sambo dan kawan-kawan. Handphonenya, ATM-nya di 4 bank, kemudian laptopnya merek Asus dan sebagainya. Ternyata benar seperti saya katakan kemarin, libatkan PPATK. Mengapa ada transaksi sedangkan orangnya sudah mati kan begitu. Tadi terkonfirmasi sudah, memang benar apa yang saya katakan itu benar, bahwa tanggal 11 Juli 2022 itu masih transaksi orang mati mengirimkan duit. Coba kebayang nggak kejahatannya? Orang mati, dalam hal ini almarhum, transaksi uang, mengirim duit ke rekeningnya salah satu tersangka. Ajaib ke? Itulah Indonesia. Dari rekening almarhum mengalir ke tersangka. Berapa nominalnya? 200 juta. Isu ada uang besar yang dikelola Ferdi Sambo terus bergulir di masyarakat. Dugaan itu datang bukan tanpa alasan, karena selain menjadi Kadif Propam Mabes Polri, Ferdi Sambo juga Ketua Satgas Polri. Lalu benarkah Satgasus bebas mengambil dan menangani berbagai kasus kejahatan di seluruh Indonesia? Ini nggak ada namanya hanya Satgasus ya. Satgasus ini diberikan kewenangan untuk menangani perkara-perkara pidana yang atensi. Wah, bahasanya atensi. Atensinya siapa yang menentukan atensi? Ya bisa Kapolri yang membuat sprint, bisa juga Satgasus sendiri, Ketua Satgasus ya. Kalau atensi kan berarti dia akan punya kewenangan menarik perkara-perkara dimanapun yang diatensi untuk ditangani Satgasus. Ya, apa saja tindak pidana yang itu? Psikoterapika, narkoba, TPPU, korupsi, dan IT. Ini tindak pidana yang masuk pada wilayah yang mewah nih, dalam tanda kutip ya. Mewah dalam arti jumlah uangnya beredarnya banyak. Beberapa hari lalu, tim advokasi penegakan hukum dan keadilan atau TAMPAK juga mendatangi KPK untuk melaporkan dugaan suap yang dilakukan staf Ferdi Sambo kepada LPSK. Ada janji-janji uang 2 miliar. Ada pemberian amplop. Ada dugaan katakanlah dokter dijanji-janjikan apa sudah diterima 10 miliar. Iya kan? Dari mana uang ini? Berapa sih gajinya Ferdi Sambo? Iya. Saya bayangkan, Rati, hanya naik mobil Xenia itu udah hebat itu. Tapi kita lihat hari-harinya naik mobil-mobil mewah. Makanya saya bilang, ada sesuatu yang gagal di kepolisian kita. Enggak lagi malu mempertontonkan dari mana kekayaannya, kalau bukan dari hasil. Nah, oleh karena itu saya kira makanya kita dorong KPK segera, karena sudah mulai menelusuri. Nah, KPK juga sudah segera menelusuri ini. Mulai saja dari LPSK menelusuri. Nah, baru dari mana sumber duitnya? Karena kan Sambo itu kan dulu namanya ketua tim Satgasus Merah Putih. Padahal kan tahu sudah semua rahasia umum. Apa yang ditanganin ini? Pertama, ada soal korupsi, ada money laundering. Nah, di money laundering inilah soal judi online, 303 dan lain-lain. Kalau benar. Kan memang itulah salah satu yang mereka sidik itu. Fokus mereka di sana. Nah, apakah uang dijanji-janjikan adalah sumber yang dari sini? Welcome to Landerio Family Channel.